Ana bukan FPI, Ana bukan anggota FPI, dan Ana nggak terlibat dalam FPI sama sekali. Tapi Ana cinta sama FPI, Ana suka. Al Habib Muhammad Rizik Syihab yang baru datang sekarang ini, ya, yang ada yang pro sama beliau dan ada yang kontra. Ada yang suka, ada yang kagak suka. Begitulah dinamika kehidupan, ya. Allah aja masih ada yang nggak suka sama aturan Allah, gitu. Sama cara kerja Tuhan aja masih banyak yang nggak suka. Manusia itu apakah semuanya suka dengan cara kerja Allah? Enggak. Banyak yang mengkritisi Allah. Apalagi kita, apalagi aneh, ya. Nabi Muhammad pun enggak semuanya orang suka sama Nabi Muhammad. Laqad qila innallaha dzu waladin, ada yang bilang Allah itu enggak adil, ada yang bilang Allah itu punya anak, ada yang bilang Allah itu macam-macam. Ya. Nabi Muhammad ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, ada yang bilang ini, begitu. Termasuk para ulama, dan termasuk syarat sahnya dakwah punya musuh. Kalau orang dakwah kagak punya musuh, tanda tanya tuh. Yang penting musuhnya bukan orang baik. Nah, kalau yang musuhin orang baik, kitanya yang masalah, berarti itu. Kita ini masalah sama orang baik, kitanya yang bermasalah. Tapi kalau yang musuhin orang baik, itu tanda dakwah diterima. Karena semua nabi punya musuh pasti. Semua nabi pasti punya musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Allah berfirman di Al-Qur'an. Nah, yang Ana mau sampaikan, Ana bukan FPI, ya. Ana tidak terkait dengan FPI, tapi Ana sangat menghormati dan mencintai FPI. Cuma Ana mau ngomong sedikit aja terakhir ini tentang Habib Rizik Syihab, supaya antum yang pada ngaji sama Ana tahu sikap Ana, dan mungkin Ana bisa tularin ke antum mindset antum kepada Habib Muhammad Rizik Syihab. Dulu Ana sama Habib Rizik biasa-biasa aja, tapi setelah ada bisyarah dari Rasulullah, Ana sangat hormat kepada beliau. Jadi Habib Rizik itu dapat bisyarah dari Rasulullah SAW. Ada memang cerita-cerita tentang Habib Rizik yang katanya Habib Umar bin Hafid ngimpi Rasulullah, itu hoax, karena sudah diklarifikasi ke Habib Umar. Dan memang ada hadis aja ada yang malsuin, saking orang supaya pengen beramal Quran, dibikin hadis palsu tentang Quran, apalagi cerita-cerita kita begitu. Tapi ini cerita bener. Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus yang mimpi Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Guru Ana bertahun-tahun Ana duduk sama Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus ini adalah mantu daripada Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih Malang, Darul Hadith. Habib Saleh ini adalah murid senior Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki Mekah yang paling banyak karya tulis bahasa Arabnya. Kitab-kitab bahasa Arabnya paling banyak. Muridnya Abu Yazid Maliki paling banyak nulis bahasa Arab, Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, ya. Dan Ana duduk sama beliau ngaji, Ana baca kitab Tathbitul Fuad. Dan Habib Saleh ini hafal Quran. Dari kecil hidupnya di tengah lautan ilmu, ngaji, mondok sampai nikahnya telat, ya. Habis itu ngajar sampai sekarang. Hidupnya antara ilmu, kitab, Quran. Dan kita tahu banget solehnya beliau, kesolehan beliau. Murid-muridnya aja yang kagak hafal Quran dibilang munafik. Bayangin nanti kayak apa kerasnya tuh. Saklek beliau, ya. Dan beliau orangnya nggak suka basa-basi, nggak suka muji orang, nggak gampang begitu. Nah, Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus mimpi ketemu Rasulullah, dan Rasulullah kirim salam atau merestui perjuangan Habib Muhammad Rizik Syihab. Selesai, habis. Setelah dapat kabar ini udah habis. Ana sangat menaruh hormat, udah selesai. Yang mimpi guru besar kita, yang Ana tahu betul siapa beliau. Ana ngaji sama beliau, kesolehannya luar biasa. Mungkin banyak kiai-kiai yang mimpi kiai-kiai, tapi Ana cukup ini aja yang Ana reken. Ini bukan sembarangan orang. Ya, Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, menantu Habib Abdul Qadir Habib Abdullah Bilfaqih, beliau yang mimpi dapat restu Rasulullah SAW. Selesai. Nah, jadi antum yang masih bingung Habib Rizik itu seperti apa, beliau sudah dapat salam atau restu.
dari Nabi Muhammad SAW. Sekedar informasi buat antum, begitu. Sekedar informasi supaya ente jangan salah paham, supaya ente jangan kena racun-racun yang terlepas dari sekarang yang lagi lagi ada rame ini itu segala macam. Kita doain ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Enak kan doa begitu, enak gak? Enak. Mudah-mudahan Allah tunjukin mana yang hak, mana yang batil. Udah itu. Segeblek-gebleknya orang itu bijaksana banget dengar doa itu. Biar Allah tunjukin mana yang hak, mana yang batil. Dah. Kita doain siapapun yang merugikan umat Islam. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan mereka. Jadi ingat bahwa Habib Rizik udah dapat salam dari Rasulullah. Memang, dan kalau ini ana orang yang nggak gampang percaya sama orang ya. Ana nggak gampang percaya sama orang. Jadi kalau ada orang cerita, Bib si Anu mimpi begini, ya iyain aja udah. Oh iya, tapi hati ana belum tentu. Tapi kalau Habib Soleh bin Ahmad Ali Idrus yang mimpi, dan ana ngaji sama beliau, dan ana tahu kesolehan, bahkan beliau pernah mukasyafah. Ana berapa kali dikasyaf sama Habib Soleh. Memang ana yakin beliau minal aulia, dan kita dengan tahu buktinya. Dan beliau nggak ngumbar-ngumbar. Ini informasi ini nggak diumbar sama beliau. Cuma kalangan-kalangan tertentu aja yang dikasih tahu, orang dekat. Ana ngimpi begini. Sebar dari situ. Miris haris hati saya tadi, kata Al-Habib Hussein, guru kita Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Ba'bud. Orang-orang pembenci Al-Habib Rizik, hati-hati saudara. Mau anda bikin maulid, mau anda Ahmad Abi, setetes di hati anda ada benci dengan dzurriyyatu Rasulillah, neraka tempat anda. Bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin shalla wa sham wasafana baina rukni wal maqam thumma laqiya Allah wa huwa mubghitu li ahli baiti illa dakhala an-nar. Ingat kata Nabi, illa dakhala an-nar. Siapa orang salat, puasa, haji, tetapi di hatinya ada benci dengan dzurriyyatu Rasulillah, ada permusuhan dengan dzurriyyatu Rasulillah, meskipun dia salat, puasa, haji, tetap tempatnya di dalam api neraka jahanam. Habib Rizik dicari-cari kesalahan sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. La ilaha illallah. Ustaz Somad bisa jadi itu di SMS tadi, hati-hati mat, nampaknya kau tak lama lagi gitu. Saya baca baru aja tadi. Nah, mat kata dia. Nah, Ustaz Mahir dah masuk, Ustaz Yusnur masuk, nampakku kau tak lama lagi gitu. Saya nih paling pantang ditakut-takuti. Waktu 2019 kan ditakut-takuti orang tuh. Hati-hati, kalau sampai Ustaz Somad itu berpihak, kami buka semua aib-aibnya. Masuk WA ke saya. Oh, berpihak, saya langsung. Saya tak kenal Pak Prabowo, itu tak tahu saya dia. Tapi semakin diancam mereka, dipoto mereka rumah saya dari atas atap tuh pakai drone. Sampai semua surat-surat motor saya tahu di STNK BPKB-nya. Mau dipegang mereka. Kalau berpihak kau nanti kami buka kali ini. Tak takut saya. Saya menang. Pilkada itu tak ada urusan sama saya menang kalah. Saya menang melawan. Tak takut saya. Paling pantang saya ditancam-ancam. Belum kenal kan sama Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang suatu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa
yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, amin qillati nahnu yauma izin ya Rasulullah? Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, bal antum yauma izin katsir. Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas. Sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, wal yanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum. Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat seperti itu, orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka, kelompok-kelompok kecil ini. Waliyakzifanna fi qulubikumul wahan. Pada saat itu, di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah نتعجب إلى شجاعتك وهماستك في إعلاء كلمة الله. إذا كان الحق فقلت بالحق، وإذا كان الباطل فقلت بالباطل. فمن أنت يا حبيب، فمن أنت يا حبيب، فمن أنت يا حبيب، فمن أنت يا حبيب. أأنت سيدنا عمر رضي الله عنه الذي عاش في هذا الزمن، أو من أنت يا حبيب. لما كان العدو من أعدائك يستخيل ويستهزئك، وكنت مزيدا تشتد محبة الأمة إليك. لما كان العدو من أعدائك يخوفك بشتى الطرائق، فكنت مزيدا تزداد شجاعته وهماستك في إعلاء كلمة الله. فمن أنت يا حبيب، فمن أنت يا حبيب، فمن أنت يا حبيب، فمن أنت يا حبيب. لما جاءت الفتنة من الفتن من كل فج عميق، ما كنت مغلوبا بهم. فمن أنت يا
أنت يا حبيب لا مكان العدو من أعدائك يهددك بكل طريق ولكن